Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Handal, dimanapun kalian berada, hal yang patut kita syukuri adalah apabila kita diberikan nikmat sehat. Sobat Handal, perkenalkan saya Vika selaku host dalam acara Bisikan, Bincang Santai Keuangan Negara. Sejak pertengahan bulan Februari tahun 2021 telah terjadi perubahan metode kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada belanja kementerian lembaga dan Dakfisik maupun dana desa. Dengan memanfaatkan Big Data Omspan dan dengan dukungan penuh dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kanwil DJPB Jawa Tengah telah menghasilkan satu aplikasi yang dapat mengolah data untuk menghasilkan output berupa media publikasi dan infografis dari pelaksanaan APBN. Nah, Sobat Handal, kali ini telah kita hadirkan narasumber handal yang akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana data yang ada akan diolah untuk menjadi tools yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan pembinaan kepada mitra kerja. Kita sambut narasumber kita, Bapak Edi Prayitno. Beliau adalah Kepala Bidang PPA 1 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik Mbak Vika. Bagaimana kabar Mbak Vika? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Semoga kita semua tetap waspada dan prokes di tengah meningkatnya Omikron saat ini ya Pak ya. Ya, betul. Seperti yang kita tahu, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang besar. Tentu dibutuhkan alokasi dana yang besar pula ya Pak ya. Di tahun 2021, berapa alokasi dana untuk Provinsi Jawa Tengah Pak Edi? Alokasi dana APBN di tahun 2021 di Jawa Tengah sebesar 60,4 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar 42,6 triliun dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 18,3 triliun. Dengan alokasi APBN di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar itu Pak Edi, di tahun 2021 bagaimana untuk capaian kinerjanya Pak? Secara keseluruhan untuk APBN di Jawa Tengah berada di atas rata-rata penyerapan nasional ya, dengan rincian belanja kementerian lembaga sebesar 97,79%, kemudian realisasi Dakfisik sebesar 99,25%, dan untuk dana desa sebesar 99,98%. Wah, kinerja yang luar biasa ya Pak ya? Iya Mbak Vika. Namun demikian masih ada yang perlu dicermati, antara lain realisasi per triwulan ya. Pada triwulan 2 atau semester pertama target realisasi 40%, namun realisasinya baru 38,50%, dan ini merupakan kecenderungan yang penyerapannya tinggi di akhir tahun hampir setiap tahun ya. Sedangkan untuk Dakfisik, dana desa, ada beberapa hal yang perlu didorong untuk dilakukan perbaikan ke kondisi yang ideal, yaitu Pemda lebih awal melaksanakan kontrak dan merekamnya ke dalam Omspan sehingga segera dapat mengajukan penyaluran. Yang kedua, segera setelah masuk ke RKUD, Pemda membayar ke rekanan. Selanjutnya yang ketiga, segera merekam data SP2D BUD pada Omspan. Dan yang terakhir, Pemda segera merekam capaian output dana desa. Ini yang akan kami lakukan perbaikan di tahun 2022 sesuai dengan arahan Bapak Kakanwil Pak Miden Sihombing untuk melakukan pendalaman dan pemanfaatan dana pada Omspan secara optimal sehingga kita dapat mengetahui permasalahan tidak tercapainya target realisasi semester 1 2021, apakah dari jenis belanja atau sumber dana yang mana atau karena apa penyebabnya. Seperti ibarat kita kalau sakit ya kita carikan obatnya.
Nah, seperti di awal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemanfaatan data ya Pak Edi ya. Nah, Sobat Handal di sini pengen tahu lebih lanjut Pak. Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan kepada kita semua salah satu contoh pemanfaatan data yang telah digunakan oleh Kanwil DJPB Jawa Tengah Pak. Ya, baik Mbak Vika, yang dilakukan oleh Kanwil Jawa Tengah terlebih dahulu kita melakukan tracing data yang berasal dari Omspan ya. Prosesnya kita mengambil atau mengunduh data dari Omspan, kemudian kita olah dalam alat tertentu yaitu analisa yang kita sering namakan Indopro. Kemudian dari pengolahan itu kita nanti akan mendetailkan kepada jenis belanja ya, bahkan sampai ke 4 akun. Termasuk untuk yang di dana dak fisik juga akan kita detail, termasuk juga dana desa. Nah, itu akan kita detailkan kepada unsur-unsur yang lebih jelas, misalnya sampai ke kontrak, kemudian sampai ke siapa penerimanya. Baik Mbak Vika, saya jelaskan lebih detail ke hasil pengolahan data untuk yang kementerian lembaga ya. Kita men-tracing atau mendetailkan sampai ke jenis belanja berdasarkan sumber dana ya, sumber dana rupiah, PNBP, BLU, dan yang lain. Jadi kita men-tracking sampai ke lebih detail. Saya contohkan seperti di tabel, kita bisa mendetailkan sampai realisasi dari 20% sampai kecapaian 90%. Dan ini bisa kita lihat per bulannya ya, dari Januari sampai Desember. Saya contohkan misalnya untuk yang 5212 ya, di sini di sumber dana rupiah murni kita contohkan yang kurang dari di atas 20%, sampai dengan 20%. Itu di Januari misalnya ada 1093, kemudian kita lihat di bulan Juni ini sudah sampai ke jumlah 216, kemudian yang lain sudah terdistribusi ke capaian 20 sampai 40, 40 sampai 60, kemudian 60 sampai 80, bahkan ada yang di bulan Juni tadi sudah ada 47 ya, 47 satuan kerja yang sudah merealisasi lebih di atas 90. Itu salah satu contoh. Kemudian kita bisa lihat di dana desa. Coba dana desa atau dak fisik, ini kita bisa men-tracing dari mulai realisasi terhadap pagu, kemudian realisasi terhadap kontrak, ya dari jumlah kontrak misalnya 3.840, kita sudah bisa men-tracking atau merinci ke dalam 2 hal, yaitu realisasi terhadap pagu dan realisasi terhadap kontrak. Termasuk di sini realisasi RKUD-nya ya. Ini sudah bisa kita rinci dari hasil pengolahan data yang saya contohkan tadi saya sebutkan di atas ya. Termasuk juga nanti untuk yang alokasi dana desa ya. Di sini kita bisa kelompokkan BLT berdasarkan DD yang masuk ke BLT, kemudian mana yang digunakan untuk COVID, termasuk jumlah kita bisa merinci kecamatan-kecamatan mana yang sudah melakukan realisasi. Misalnya itu contohkan kita sudah ada 529. Ini salah satu contoh hasil dari pengolahan data yang berasal dari Omspan, kemudian kita olah lagi, dan ini kita harapkan data ini bisa kita manfaatkan untuk stakeholder, ya baik untuk internal di Kementerian Keuangan maupun untuk ke Pemda, misalnya untuk gubernur, untuk wali kota, untuk para bupati, ya termasuk untuk dinas-dinas yang memang berkaitan, bahkan bisa dimanfaatkan untuk desa-desa yang memanfaatkan. Demikian, itu penjelasan dari saya Mbak Vika. Wah, rupanya lengkap sekali ya Pak Edi, infografis yang dihasilkan dari pemanfaatan data Omspan. Nah, selain pemanfaatan infografis tersebut, upaya apa yang telah dilakukan oleh Kanwil dalam rangka mendorong percepatan penyerapan di wilayah Jawa Tengah ini, Pak Edi? Ya, Mbak Vika. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Vika, perlu saya sampaikan pada Sobat Handal bahwa terkait data, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani
menyampaikan bahwa reformasi jilid kedua Ditjen Perbendaharaan adalah bagaimana menjadi institusi yang makin sadar akan data, baik data pemerintah pusat maupun data pemerintah daerah. Dalam era digital, data is the new oil. Menjawab pertanyaan Mbak Vika sebelumnya, apa upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi anggaran? Antara lain, pertama, melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi APBN, Dakfisik, dan dana desa. Yang kedua, setiap bulan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah menyampaikan review pelaksanaan anggaran kepada kantor wilayah kementerian lembaga sehingga Kanwil kementerian lembaga mengetahui perkembangan anggaran pada satker di bawah wilayahnya. Untuk langkah ketiga, pada setiap kesempatan bertemu dengan kepala daerah, misalnya Pemprov, kemudian kabupaten kota, kita menyampaikan data-data hasil olahan aplikasi tadi disertai dengan analisis dan rekomendasi bagi Pemda. Yang keempat, kita melakukan rapor dengan para stakeholder, melakukan focus group discussion, one-on meeting dengan KL atau kementerian lembaga, pemerintah daerah yang khususnya yang penyerapannya masih relatif rendah. Kemudian yang terakhir, kita mendorong kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk segera melakukan kontrak pengadaan barang dan jasa lebih awal, lebih baik. Dengan manfaatan data-data tersebutlah kita melakukan langkah-langkah tadi sehingga langkah-langkah kita tadi lebih fokus dan diharapkan lebih memberikan manfaat. Note ya Pak Edi, jadi data is the new oil. Nah Pak Edi, di akhir acara bisikan kita pada kesempatan kali ini, mohon Pak Edi dapat memberikan closing statement-nya mengenai pembahasan kita hari ini Pak. Baik Mbak Vika, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melalui berbagai upaya guna mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan memanfaatkan tadi Big Data SPAN yang telah mengubah metode kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah. Jika selama ini kita hanya mengandalkan menu utama pada OMSPAN dan tidak melakukan analisa lebih jauh, sekarang kita bisa menyampaikan materi secara normatif terkait kebijakan. Saat ini dengan aplikasi Indopro, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah telah mampu mengolah data mentah yang berasal dari OMSPAN menjadi visualisasi grafik dan tabel serta menganalisis data. Selanjutnya, berdasarkan data dan analisis tersebut, kita tindak lanjuti dengan rencana aksi untuk menyampaikan rekomendasi kepada mitra kerja upaya yang telah dilakukan dengan mempengaruhi stakeholder sebagaimana peran kita sebagai Regional Chief Economist di Jawa Tengah. Sobat Handal, demikian tadi bincang santai kita kali ini. Nantikan bisikan kami selanjutnya. Perut lapar, makan lumpia. Ke Semarang, naik Mega Pro. Jangan resah olah data andal dengan Indopro. Sampai bertemu di bisikan selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa. Harta